Dan pemirsa, sebelum nanti kita menuju jeda, kami bawa Anda terlebih dahulu untuk bisa mendengarkan laporan rekan kami Syahda Yustisia. Ini kelanjutan dari informasi dari tindak pidana yang dilakukan oleh seorang suami yang tega membakar istrinya dan dua anaknya di rumahnya di Cakung, Jakarta Timur. Syahda, silakan laporannya. Baik, selamat malam Putri dan juga pemirsa. Memang seorang suami tega membakar istri dan juga dua orang anaknya dengan menggunakan bensin dan juga korek api di sebuah rumah kontrakan di kawasan Cakung, Jakarta Timur tepatnya. Dan diduga ini akibat cemburu buta. Dan memang kejadian ini berlangsung pada saat malam takbiran Idul Adha, yakni tanggal 28 Juni 2023 lalu dan sekitar pukul 9 waktu Indonesia Barat. Nah, oleh pihak kepolisian kemudian para pelaku ini, sang suami memang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan juga saat ini kepolisian masih mendalami lebih jauh mengenai penyebab tindakan pelaku atas kasus tersebut. Dan pelaku memang pada saat kronologi itu diketahui sang pelaku ini panik ketika melihat sang istri dan juga anaknya terbakar, kemudian ia memutuskan juga untuk membakar dirinya sendiri. Dan untuk kondisinya sendiri, Anda bisa lihat kondisi di rumah ini sendiri, ini terlihat ada beberapa arang dan juga dipasangi garis kuning, garis polisi, dan terlihat kaca di depan rumah juga terlihat pecah akibat api yang memang sempat membakar rumah ini juga karena dampak dari terbakarnya satu keluarga ini yang terdiri dari sang suami, istri dan juga dua orang anaknya. Nah, untuk kondisi dari satu keluarga ini sendiri yang terdiri dari suami, istri dan dua orang anaknya saat ini sedang menjalani perawatan intensif di rumah sakit lantaran mengalami luka bakar yang cukup parah dan dirujuk ke sejumlah rumah sakit, salah satunya Rumah Sakit Tarakan. Dan diketahui bahwa istri dan juga dua anaknya ini mengalami luka bakar yang cukup serius, kurang lebih sebesar 50% akibat dari kejadian tersebut. Nah, untuk itu saat ini Putri, saya ingin mengajak Anda untuk bertanya langsung bersama dengan tetangga dari pelaku dan juga korban, mengingat pada saat kejadian yang terjadi pada hari itu kronologinya sebenarnya seperti apa. Ya, sini Bapak, mari sebelah saya. Saat ini saya sedang bersama dengan Bapak Ruswanto, yakni tetangga dari korban dan juga pelaku. Ya Bapak, boleh dijelaskan pada saat hari H ini Bapak ada di tempat atau bagaimana? Ya, di tempat, cuman di dalam, cuman keluar pas kejadian rame-rame baru keluar. Kalau menurut pandangan mata Bapak sendiri bagaimana saat itu kejadiannya? Ya, sorenya sempat terdengar cekcok ya. Terus malamnya baru kejadian tuh teriak-teriak minta tolong. Pas saya keluar rumah, api sudah nyala, sudah kebakaran gitu. Jadi rumah ini juga terdampak ya Pak ya, terbakar akibat dari para korban ini yang juga terbakar dan juga pelaku. Dan untuk kondisinya sendiri saat itu pelaku dan korban sempat keluar rumah atau bagaimana? Iya, keluar. Empat-empatnya keluar. Dalam keadaan udah terbakar. Untuk dari sang suami sendiri ini berlarinya ke arah mana Pak? Untuk suami larinya ke arah belakang minta tolong ke warga sama istri sama anak yang gede. Kalau anak yang satu lagi yang cewek larinya ke depan minta tolong sama warga juga. Oh, minta tolong sama warga. Terus kemudian apa ada sesuatu misalnya seperti memadamkan, upaya mereka memadamkan api di tubuhnya bagaimana? Iya, si Kayla anak yang perempuan sempat jeburin diri ke got karena kan dia juga kebakar. Jadi untuk upaya memadamkan api itu dia jeburin diri ke got begitu. Baik, makasih banyak informasinya ya Pak Ruswanto. Ya, ya pemirsa, itu tadi bincang-bincang saya dengan salah satu tetangga yang memang melihat secara langsung bagaimana korban ini kemudian saat keluar rumah berupaya juga memadamkan api pada tubuhnya. Dan juga untuk tersangka sendiri ini dijerat dengan pasal 44 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan juga pasal 187 KUHP dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Kembali ke studio Putri. Ya, ada Yustisia, terima kasih untuk informasi terbarunya dari kejadian ini. Dan pemirsa, kami akan jeda. Saat kami kembali, kami bawa Anda untuk bisa melihat kabar mengenai seorang balita yang mengalami keterlambatan bicara, tewas dibunuh oleh ibu dan ayah tirinya di Tangerang Selatan. Sesaat lagi.